Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Sentosa Cilawu, Kabupaten Garut, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan dengan LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi khutbah, tabligh dan dakwah yang akan dilaksanakan di kelas 11 farmasi. Mohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu demi kebaikan dan kemajuan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi ya. Alhamdulillah hari ini kesempatan kita untuk belajar setelah menjalani liburan semester di tahun 2022. Dan alhamdulillah juga hari ini kita bisa berkumpul kembali mengikuti kewajiban dan aktivitas kita di sekolah sebagaimana mestinya. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak mohon salah seorang dari kalian ya seperti biasa untuk memimpin doa. Ya KM apa siapa, apa ketua seksi rohani, silakan. Ya, Desti silakan memimpin doa. Duduk siap. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum dilanjutkan, Bapak absen dulu. Yang pertama dan nanti yang dipanggil yang disebut namanya seperti biasanya acungkan tangan atau mengatakan ada. Jawab ya. Yang pertama ada Siti Nur Laila. Alhamdulillah ada. Ai Nur Hayati. Ada. Nur Hayati ada. Ada. Kemudian Amelia. Ada. Ya, Amelia. Kemudian Dede Abdul Yazid. Ada. Dery Ramdhani. Ada. Desi Yulianti. Desti Oktaviani. Ada. Dea. Ada Dea. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Dan sebelum Bapak memaparkan sedikit tentang materi tersebut, Bapak mau akan bagikan dulu lembaran-lembaran pretest buat kalian dan langsung diisi, kemudian langsung dikumpulkan nanti Bapak ambil kembali. Isi ya.
yang benar, yang jujur berkemampuan. Sudah semua? Sudah ya? Sudah semua. Silakan diisi. 5 menit saya cukup ya. Silakan diisi. Diisi ya, diisi. Diisi sama diisi. Ya, Bapak kira sudah cukup ya untuk mengisi. Tolong dikumpulkan kembali ya. Terima kasih Akbar. Sabar. Baik, selanjutnya Bapak akan sampaikan sedikit tentang materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang habis ya. Tabligh dan dakwah. Baik, secara umum khotbah, tabligh dan dakwah itu pengertiannya hampir sama, esensinya sama, tujuannya sama, cuma dalam teknis yang ada perbedaan. Dari ini semua tujuannya sama, adalah menyampaikan pesan agama untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia, terutama umat Islam. Ya. Kalau khotbah mungkin kalian pernah lihat atau pernah merasakan, mengikuti ketika ada yang namanya khotbah Jumat. Apalagi? Idul Dan Idul apalagi? Ayo. Istisqa. Apalagi? Kusuk. Apa? Kusuk. Apalagi? Ukuk. Betul. Apalagi? Masih ada?
nikah. Nah itu dia nikah yang ditunggu-tunggu ya. Setuju? Apa lagi? Ada? Udah kok. Khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, usuk, wukuf, nikah, dan lain-lain. Oh, cukup segini ya, 6. Kalau ada yang masih ingat, kan ditambahkan saja. Nah ini tempatnya juga tertentu, ya tertentu. Dan ini lebih bersifat satu arah, ya. Itu saya membedakan dalam teknisnya. Kemudian yang kedua tabligh dan dakwah itu sama sebetulnya ya. Tabligh menyampaikan, dakwah mengajak, intinya sama untuk mengajak kepada dan menyampaikan dan mengajak kepada kebaikan. Nah itu sekilas tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Nah sekarang sesuai dengan tujuan pembelajaran di kesempatan hari ini dalam setiap pembelajaran, ya kalian harus mampu nanti mengembangkan dari kompetensi dasarnya, yaitu dari kompetensi dasarnya meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah, yang kemudian nanti kalian pun harus bisa mengamalkan kebenaran ketentuan pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi ada tujuan ya, ada kompetensi dasar dan juga ada indikator pencapaiannya. Kemudian kalau setiap kegiatan itu harus bisa bukan harus, pasti memiliki tujuan agar pembelajaran tidak ngawur. Maka tujuan pembelajaran untuk khutbah, tabligh dan dakwah pun ada, yaitu satu, melalui kegiatan diskusi kelompok, penayangan video pada PowerPoint dan penggunaan model PBL atau Problem Based Learning, peserta didik atau kalian diharapkan dapat mengamalkan kebenaran ketentuan pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Secara singkat, kalian harus bisa memahami, menerapkan, menganalisis dan juga menyajikan. Baik, selanjutnya untuk sementara tentang definisi atau penjelasan singkat dari khutbah, tabligh dan dakwah ini Bapak kira sudah cukup. Dan tugas kalian sekarang adalah mengamati, menganalisis apa saja sih yang terjadi dalam khutbah, tabligh dan dakwah. Apakah pernah melihat sesuatu yang berbeda dengan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, atau berjalan seias kata? Nah, tugas kalian sekarang adalah mendiskusikannya. Nah, tolong kalian membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Silakan kalian buat kelompok saja. Langsung berkelompok. Langsung aja dibalik saja mejanya ya. Stop. Baik anak-anakku sekalian, sebelum memasuki ke tema yang akan kita bahas, tentu saja Bapak akan sampaikan dulu tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Adapun kompetensi dasarnya 1.6 adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan khutbah,
tabligh dan dakwah berdasarkan syariat Islam. Kemudian 2.6 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan dakwah dalam Islam. Kemudian 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan dakwah, khotbah, tabligh dan dakwah dalam Islam. 4.6 menyajikan atau mendemonstrasikan prinsip-prinsip khotbah, tabligh dan dakwah dalam Islam. Kemudian ada indikator pencapaiannya. Yang pertama 1.6.3 yaitu mengamalkan kebenaran ketentuan pelaksanaan dakwah berdasarkan syariat Islam. 2.6.3 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan khotbah, tabligh dan dakwah dalam Islam. 3.6.12 mengidentifikasi tata cara khotbah, tabligh dan dakwah dalam Islam. Kemudian menganalisis 3.6.13 menganalisis tata cara khotbah, tabligh dan dakwah. Kemudian 3.6.14 mengevaluasi dan 4.6.3 menyajikan. Kemudian 4.6.4 adalah mendemonstrasikan tata cara atau khutbah, tabligh dan dakwah. Setelah itu kita harus punya tujuan supaya jelas ya. Tujuannya kemana? Tujuan pembelajaran sekarang adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, penayangan video pada PowerPoint dan penggunaan model PBL, ini PBL atau singkatan dari Problem Based Learning, itu pembelajaran berbasis pasaran. Peserta didik diharapkan dapat mengamalkan atau behavior kebenaran ketentuan pelaksanaan dakwah berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua melalui kegiatan diskusi kelompok, penayangan video pada PowerPoint dan penggunaan model PDF, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, penayangan video pada PowerPoint dan penggunaan model PDF, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi tata cara khutbah, tabligh dan dakwah. Stop ulang. Baik, anak-anakku sekilas ya, Bapak sampaikan pengertian tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Pengertian khutbah secara bahasa berasal dari kata khotbah yakhutubun, bahasa yang berarti pidato. Itu secara bahasa. Dalam Islam, salah satu cara untuk menasihati dalam kebenaran dan kesabaran seperti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya singkat, itulah khutbah ya. Kemudian tabligh pengertiannya atau berasal dari bahasa Arab, kata Arab itu balagul berliputan, artinya adalah menyampaikan apa? Tentu menyampaikan kebenaran. Kemudian yang ketiga dakwah, bahasa dari kata da'a yang berarti menyeru
mengajak, memanggil kepada kebaikan. Itulah sekilas tentang pengertian khotbah, tabligh dan dakwah. Nah, kalau sudah kalian pahami tentang pengertian tersebut, maka silakan kalian identifikasi, analisa, diskusikan apa saja sih ketentuan-ketentuan dakwah itu, khutbah itu, dan tabligh itu, dan kemudian silakan cari temukan apa permasalahan yang muncul ketika kita mendengarkan khutbah, tabligh, dan dakwah. Silakan diskusikan. Diskusi dulu. Perbedaan. Menurut kalian, apa perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah? Khutbah kan pasti dilaksananya tuh di tempat-tempat tertentu dan ada syarat yang harus ditepati. Sedangkan tabligh dan dakwah tidak ada syarat-syarat tertentu yang harus ditepati. Apakah kalian pernah Pernah, tentu pernah dong. Seperti dakwah, setiap kayak pengajian rutin yang dilakukan setiap minggu, lalu khutbah yang dilaksanakan setiap Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah contoh khutbah hanya dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Tidak. Sholat Jumat juga termasuk Itu bagaimana? yang menyampaikan pesan agama untuk seluruh umat manusia. Terus gimana rasanya ketika kita mengikuti khutbah di hari Jumat? Dulu Apa penyebabnya? Seperti itu. ngandung penyebab nanti terlalu lama untuk menyampaikannya. Tapi kan kalau penyampaian terlalu lama, tapi penyampaian asik sih. Gak dulu, gak ngantuk. Menurut kalian, apa perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah dari segi pelaku tempat maupun waktu? Khutbah memiliki waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaannya, sedangkan tabligh dan dakwah bisa dilakukan kapan saja. Khutbah memiliki syarat dan hukum, sedangkan tabligh dan dakwah tidak memiliki syarat dan hukum. Ya, proses diskusinya Bapak kira sudah cukup ya. Silakan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang siap tampil lebih awal? Yang pertama, silakan. Di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami membahas tentang perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah berasal dari bahasa Arab yang berbunyi khotbah yang dan yang artinya adalah pidato. Kemudian tabligh berasal dari kata balago yubaligu tabligon yang artinya menyampaikan kebenaran. Yang ketiga adalah dakwah berasal dari kata da'a yadu dawatan yang berarti mengajak. Adapun sifat dan dari perbedaan masing-masing, khutbah itu satu arah dan tempatnya sudah ditentukan. Jika kalau tabligh bisa dilaksanakan di mana saja, sama halnya dengan dakwah. Lalu kami di sini sudah pernah mengikutinya. Di antaranya khutbah pada saat sholat Jumat dan Idul Fitri dan Idul Adha. Tabligh pada saat pengajian tertentu dan dakwah pada saat pengajian yang sudah ditentukan. Sekian. Setelah mendengarkan
hasil diskusi dari kelompok 1 tentang syarat dan ketentuan. Berdiri atau berdiri? Setelah mendengarkan hasil diskusi kelompok pertama tentang ketentuan dan syarat khutbah, tabligh dan dakwah, tetapi kenyataan beberapa khutbah, tabligh dan dakwah di lapangan ada kesan yang mencaci maki, ujaran kebencian. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Baik, pertanyaan yang bagus dan ini perlu kita diskusikan bersama-sama ya. Dan sebelum Bapak menjawab, Bapak akan lempar kepada teman kalian, kelompok lain, siapa yang mau menyikapi pertanyaan dari kelompok yang tadi ya, kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi penceramah, mubalik atau para khotib yang ketika menyampaikan ceramahnya atau tablighnya itu ada kesan menyebar ujaran kebencian atau mencaci maki orang lain. Itu bagaimana? Barangkali ada yang berpendapat, silakan kelompok lain yang berpendapat, silakan. Kata-kata. Saya izin berpendapat. Menurut saya sebenarnya ini tidak boleh karena tidak sejalan dengan Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berisi dakwah, tabligh dan khutbah itu harus berisi bahasa bijak, harus dengan nasihat yang baik dan harus diisi dengan diskusi dengan bahasa-bahasa yang paling terbaik. Ya, bagus ya. Bagus sekali pendapat tadi. Apa yang disampaikan oleh kelompok 1 perwakilannya, ternyata dakwah itu menurut Al-Quran Surat An-Nahl 125 itu harus bijak ya, harus dengan nasihat yang baik dan juga harus menggunakan, kalau seandainya harus diskusi atau berdebat, menggunakan cara-cara yang terbaik. Jadi secara tidak langsung, bukan secara langsung menghujat, mencaci maki, menjelek-jelekan orang lain di forum dengan menggunakan khotbah, tabligh dan dakwah itu adalah tidak sesuai atau tidak boleh. Ya. Nah sekarang kalian coba perhatikan lagi sambil menyelesaikan diskusi yang tadi yang belum selesai, untuk menambah wawasan. Kalian silakan perhatikan tayangan di depan di papan tulis yang berupa video. Ini adalah kisah berawal dari kesedihan biasa dari seorang manusia yang mencari kebahagiaan. Mengapa kebahagiaan ini yang selalu kusaksikan dari mereka? Apakah kebahagiaan itu masih ada? Ya, setelah kalian menyaksikan, menonton tayangan tadi, kemudian kalian kaitkan ya diskusi yang tadi dengan fenomena yang terjadi dengan kalian lihat.
silakan. Dan nanti setelah itu kalian presentasikan dan akan kita tutup bersama-sama dengan kesimpulan dari kalian. Oke? Silakan laksanakan. Setelah melihat videonya tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyampaian khutbah, tabligh, dan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara agar pendengar tidak merasa jenuh dan bosan. Contohnya dengan penayangan video seperti barusan. Untuk kesimpulan secara umum, dapat disimpulkan yaitu bahwa khutbah, tabligh, dan dakwah bertujuan menyampaikan pesan agama untuk seluruh umat manusia, terutama umat Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Untuk selanjutnya, apa yang sudah disimpulkan oleh teman kita yaitu kelompok 1 persaudaraan kita tadi, Yunita, tentang materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini, itu tentang khotbah, tabligh, dan dakwah. Sudah sangat bagus sekali dan Bapak apresiasi dan ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya ya buat kalian semua, terutama yang sudah menyimpulkan. Dan sedikit Bapak tambahkan bahwa kalau khutbah, tabligh, dan dakwah itu tidak bisa dengan serta-merta dengan menggunakan film ya, karena kalau khutbah itu ada tempat tertentu, kecuali yang tabligh dan dakwah dipakai dengan berbagai macam cara. Itu saya tambahannya. Kemudian konsep dakwah itu pun harus jelas, harus mengacu kepada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, yaitu berdakwah itu harus menggunakan kata-kata yang bijak, kata-kata yang tegas. Kemudian yang kedua harus menggunakan mau'izatun hasanah, yaitu dengan nasihat-nasihat yang baik, tidak memaksa. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya dibutuhkan atau terpaksa harus dengan berdebat atau berdiskusi, boleh-boleh saja, sudah diajarkan oleh Islam Al-Quran, dengan catatan harus menggunakan cara-cara yang terbaik. Itulah ya kesempatan, itulah materi yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Dan sebelum ditutup, Bapak ingin menyampaikan, membagikan dulu lembar quiz. Ya, lembar quiz hanya per kelompok saja Bapak akan baginya. Dan silakan kalian isi secara berkelompok saja, supaya lebih cepat deteksi waktu. Enggak. Ya silakan dikumpulkan kembali itu tes itunya apa? Prosesnya dikumpulkan kembali. Ya. Pada akhirnya kesempatan ini kita akhiri. Dan Bapak tambahkan sedikit lagi tambahannya bahwa apa sih tujuan khutbah, tabligh, dan dakwah itu? Tujuannya adalah untuk mengembalikan manusia atau mempertahankan manusia pada nilai-nilai kemanusiaan dan kemuliaannya, sebagaimana Allah sudah menciptakan manusia dalam posisi yang bentuk yang sudah sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan
menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat Sebaik-baiknya. Kemudian walaqad karramna bani Adam. Dan Allah pun mengangkat derajat manusia menjadi makhluk yang mulia. Nah, dengan khotbah, tabligh dan dakwah itulah kita akan senantiasa berada pada posisi tersebut. Sekian dan mari kita akhiri pertemuan ini dengan membacakan doa Qiraatul majelis bersama-sama yang kemudian dari ucapan hamdalah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la